Akan di Makkah ada Rasul yang asli keturunan orang Makkah. Allahumma sholli ala Muhammad. 100 tahun itu doa lebih jawab. Di Makkah belum ada kelahiran Nabi. Karena putra Nabi Ibrahim, Nabi Isa berangkat ke Palestina. Nabi Isa punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub dijuluki oleh orang dalam bahasa Ibrani Israel. Artinya kekasih Allah, bahasa Ibrani. Bapak-bapak kalau pengen belajar bahasa Ibrani sama mama Kurom. Dia pintar bahasa Ibrani, makola. Dia sering ngopi sama mereka. Ini sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Yakub dijuluki Israel, bahasa Israel. Punya anak keturunan, anak-anaknya ini disebut dengan Bani Israel. Keturunan Nabi Ibrahim yang merupakan bapaknya Nabi Ismail, yang ternyata Nabi Ismail itu punya keturunan ke bawah sampai Nabi dan Rasul Nabi besar Muhammad. Ditunggu doa 100 tahun belum dijawab. Nabi aja berdoa dengan langsung dijawab, Pak. Kita berdoa kesabaran. Loh, kita kalau berdoa bisa kan ya. Bagian sekarang doa apa yang diminta? Sholat buru-buru, apalagi orang wajib. Sholatnya sambil masak, khawatir gorengan kesana. Kadang-kadang baru suci, sembahyang zuhur, baru takbir ihram, Allahu Akbar, dulu berkagetnya, bermurahnya, seragam, ya, namun lebih besar, ya. Sembahyangnya pikiran kemana-mana, sholatnya sedikit, giliran berdoa apa yang berlimpah. Wah, kadang-kadang nggak sabaran. Ada anak muda pengen punya dicatat minta sama kiai, dikasih pada anak kiai suruh berdoa. Ternyata nggak terkabulkan apa dia bilang dari arah topik. Saya minta menukung tenaga miskin. Ada anak muda dari punya minta menukung ternyata gilanya. Bahkan maka ibadah itu. Kalau misalnya materi minimal dikasih wartaan selesai sholat, berarti ada sholat terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya syarat doa dijawab berarti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoa dulu, ibadah dulu, laksanakan perintah Allah, baru minta tolong kepada Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditunggu doa 1000 tahun belum kelahiran Nabi ada kita. Baru doa dijawab pasti tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkan baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Jadi telah lama Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan
Tuhan tidak alam semesta. Maka mereka ketika bersuka cita. Alhamdulillah. Jadi Nabi lagi yang bilang bukan cuma keluarganya doang. Semua manusia bilang alam semesta berbahagia. Abu Lahab kan Masya Allah. Abu Lahab itu dilaknat permanen dalam Quran. Tabat siaga Abi. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab hilang. Ketika Nabi lahir, Abu Lahab senang sampai Muhammad kecil dimati-mati karena Islam yang lahir laki-laki. Makanya sejak tanggal 12 Rabiul Awal, Abu Lahab dapat diskon siksa kubur lumayan sekali. Maka kalau kita orang tanggal 12 Rabiul Awal, ya santai. Habis itu bodi berjuang. Dan siang ini dia macam mereka langsung mulai dari satu masih di nomor XX1 itu cuma senang aja hari lahir itu dapat keberkahan bahkan saking kepengennya alam semesta melihat kedatangan kelahiran Nabi Rasul. Orang yang sudah meninggal dunia ribuan tahun, Pak. Nabi lahir, orang yang sudah mati ratusan tahun, Nabi lahir, datang. Kira-kira kamu kita gimana? Itu melahirkan, nanti yang betul tahun mati, datang. Akhirahumma ulailah maudini Asiyatu wa Maryam winiswatin minal akhirati Allahumma salli ala Muhammad. Ini belum benar namanya. Berapa? Ada namanya? Kita harus semoga kasih nama ngomong-ngomong DKM dipilih salah ngomong aja DKM ngomongnya dikasih ngomong aja. Ini kalau saya lihat sekarang sih salah DKM terus saya bisa tahu ya kami soalnya saya bisa tahu apalagi orang kasih DKM kita dengan wilayah rumah orang baik, mungkin orang saya. Kalau DKM kita minta 10 juta, siapapun lewat di depannya dikasih. DKM kita 10 juta, orang sekampung makan semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadarahullahu lailata maulidhi Asiyatu wa Maryam bi niswatin minal hadirati. Datang dua orang yang datang langsung dari surga. Pada malam jenazah dan langsung dari surga. Siapa? Siti Aisyah dan Siti Maryam. Ngapain? Kita ingin melihat menyaksikan dan mengambil persetujuan Aminah akan melahirkan baginda Rasul Nabi Muhammad. Siti Aisyah, istrinya Fir'aun, istrinya angkatnya Nabi Musa. Sekali bertanya kalau itu saudara. Siti Maryam yang merupakan lingkungan Nabi Isa, bapaknya nggak ada. Makanya penciptaan manusia adalah
Itu mulia. Penciptaan manusia ada empat. Pertama ada manusia yang punya emak, yang punya bapak. Namanya Nabi. Yang kedua ada manusia punya bapak, nggak punya emak, nggak punya ibu. Ibaratkan Nabi Adam sebagai bapaknya, yaitu Siti Hawa. Yang ketiga ada manusia nggak punya bapak, tapi punya ibu, yaitu Nabi Isa. Yang keempat kita khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada manusia seperti Maryam nggak punya suami hamil. Baru dia berlaku dengan Islam yang kedua. Siti Maryam perempuan suci, nggak pernah disentuh laki-laki, kok bisa hamil? Allah yang mau. Apa yang dalam negeri kalau Allah ada pengen berkehendak? Tanpa suami, tanpa sentuh laki-laki bisa hamil sampai lahir. Siti Maryam. Saya nampak sekarang kalau kita banyak perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam. Iya, belum nikah udah hamil. Ada lagi yang begitu. Doaannya anak siapa? Anak orang ini. Makanya hati-hati kalau sekarang Pak punya anak. Alinu auladakum fa'illahu akhurna nisaman bersama ikum. Didik anaknya dengan ilmu agama karena mereka akan menghadapi zaman yang bukan zaman kita beda dulu. Dulu kita di Bodong, teman-teman sekarang jadi kenangan ya. Sama-sama Bodong. Seberang, Bodong seberang. Makanya saya mah kalau ceramah keluar daerah sampai ke luar negeri suka ditegur apalagi misalnya dia tahu kalau saya sering keliling Indonesia, saya ceramah ke Kalimantan ada yang bilang, Pak Bey tidak takut Pak, di sini daerahnya sihir, kata dia. Saya bilang, gua dari kecil lihat di luar orang polis sombong amat. Yaitu saya ceramah ke Sulawesi Utara berkata raja, Bapak Ustaz, sudah tahu dari sini. Kenapa? Dari hitam. Udah biasa. Saya ceramah ke Papua dihadang OPM 30 orang. Kata pun belakang saya tembok. Biasanya keles. Dibilang nakut-nakut di mental biar ceramah keliling daerah Sedang, daerah hitam, daerah sakti, macam-macam. Dia bilang, orang Tangerang, orang Banten, daerah saya jauh lebih sakti daripada kalian semua. Daerah saya orangnya lebih sakti. Saya bilang, masa iya Pak Ustaz? Benar. Di kampung saya ada orang naik motor sampai gondrong. Pak Ustaz itu menghayal. Tidak benar, naik motor sampai gondrong. Akhirnya sakti ya. Itu belum seberapa. Di tempat saya ada nenek-nenek jalan sampai petir. Sakti. Saya bilang belum seberapa. Di tempat saya ada laki-laki naik angkot sampai bengkok. Pasar bengkok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang namanya Siti Maryam
perempuan suci, tidak pernah sentuh laki-laki. Sekarang banyak terjadi anak kita begitu. Bergaul di sosial media, ya, kenalan di Facebook, di Instagram, walaupun sedikit gor-goroin Pak, di IG itu foto cewek cakep kayak Natasha Wilona. Pas itu janjian ketemuan tuh cewek mukanya kagak rata. Masya Allah. Janjian, kadang-kadang orang tuanya membuka peluang kemaksiatan. Zaman dulu Pak, zaman dulu saya masih ingat ada orang gondrong ganteng ke polis, masih teman saya. Dan dulu mati jalan kaki, ya, lewat sawah, lewat sipon, lewat sawah, melancong ke polis bertuju ke kampungan saya, bertuju. Orang iseng, dia bawa gitar atuh, padahal ada yang bisa main gitar. Obat iseng gitar-gitar doang. Nyampe polis, belum ketemu ceweknya, baru lihat genteng rumahnya doang udah sedep. Tuh genteng rumah pacar gua, yang mana? Yang itu, oh yang itu, iya. Udah pulang yuk, pulang. Lihat genteng doang udah sedep. Ayo kita, memang zaman dulu kalau kita apel kita mau anak perempuannya, ada kita menibawanya. Lalu cewek dipangking. Kalau dipakai, kagak dipakai, kagak, wah ayo, mentang-mentang sekarang aku betul-betul komplek, karena sekarang ngomongnya sok gaul, nenek-nenek beda ngaji yuk, enggak emang apa, lagi nggak mau ngaji, nenek nggak mau ngaji. Orang laki di atas sekarang juga banyak gaul Pak, hati-hati. Bang, wayang jamaah yuk mau sholat minayatul rumah, enggak? Emang apa orang kalau lagi bete? Ya gitu ya. Emang bete apaan? Uang bete berkali. Dulu mengatakan rumah kemaksiatan jarang, betul. Kemaksiatan jarang. Sekarang coba Pak, ya Allah. Kadang-kadang orang tuanya juga pacarnya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, belum dia bu, si anu ada mau di kamar belum masuk dia tidak. Betul-betul. Pergi jalan berduaan, jalan berduaan, naik motor yang keren nimbangnya juga. Itu apa namanya itu deh ninja motor ninja yang dulu dipopulerkan di sinetron si boy Stephen William yang pacarnya Natasha Wilona. Iya, tapi kan putus karena Stephen William nikah sama Selene Evangelista. Sampai punya anak dua, cerai dia. Akhirnya Natasha Wilona pacaran sama Gaul Bramasta, sekarang jadi anggota dewan. Tapi kan putus sama si Perel anaknya Vena Melinda yang nikah sama Ivan Fadila, tapi kan cerai juga dia cerai. Akhirnya Vena Melinda nikah lagi dengan Ferry Irawan. Apa? Menghina 200 follower saya artis, menghina. Buka aja TikTok Abah Imam Sahroni, ada ceramah saya di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Brunei, kemarin di Hainan, di Haitan, di Cina. Jangan lupa follow. Semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad
Orang tuanya kadang-kadang buka peluang kemaksiatan, tidak dia kontrol. Malam minggu mereka pulang pagi dibiarin, betul. Malah dia bangga, pacar anak saya mah baik banget, bahaya. Kalau datang bawa sate ayam 20 tusuk, sate kambing 20 tusuk, dia nggak tahu malam itu tusuk dulu. Malam tahun baru pulang sampai pagi, baru pulang tahun baru, masya Allah. Dapat 3 hari habis tahun baru mual. Min alamatil buntiyan. Mual. Katanya lu masuk anjing kali ini. Masuk angin dikerokin kagak min. Dibawa ke dokter obat habis masih mual, dibawa ke bidan pak dites garis merahnya 2 udah terang positif hamil baru mana nangis mana ya Allah neng lu tegel lu bagaimana ceritanya belum nikah kau udah hamil ini bagaimana ceritanya neng kata anaknya ini kayak Siti Mariamnya Siti Mariam gigi lu bertato itu namanya minum es cendol gak pakai kelapa perut cendol gak punya ini itu anting gak ada matanya perut punting gak ada bapaknya Bandung lautan api perut Bandung gak punya papi jarane wong Jawa ikuti nene LKMD lamaran Keri mateng bisa sesudah teh kamar di arana parawan bolong bihula na'udzubillah min alimu awladakum fa'innakum makhlukuna min zamanin ghairu zamanikum. Didik anak kita dengan ilmu agama karena mereka menghadapi zaman yang bukan zaman kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bukan ada meresnya, ada meresnya. Ya Allah, sekarang masih boleh gini, ketibuan spanduknya. Mana meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Ya. Ustaz Asep Abdul Rahman yang mengatakan, alhamdulillah. Namanya Ustaz Asep, kayaknya dari Bandung ya. Jawa Barat ya, Ustaz. Ya. Asep dari mana? Bandung di mana? Cibaduyut. Tahu Cibaduyut? Yang banyak sepatu-sepatu kulit. Ya, tapi nggak jauh dari terminal kulit panjang. Nggak jauh ya. Maklum keterangan nasional. Makanya mahal. Salunnya. Udah misalnya kalau saya masih orang sini. Saya orang Polri, saudara saya orang Muslim, saudara saya. Jadi jamaah menganggap saya bukan orang asing. Jamaah menganggap saya bukan orang asing. Bukan orang Polri. Karena itu tidak apa kalau melakukan berdakwah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebahagiaan kelahiran Rasul terasa sampai kita. Mana buktinya? Ayagunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Berangkat dari cinta Nabi kita bikin peringatan Maulid. Alhamdulillah. Sesuai judul kita baca dia DKM Giram. Jadi kalau udah ada judul dibaca yang bikin Giram itu etika penceramah. Kalau ada judul dibaca biar panitia gila. Ini kadang-kadang tablik akbar penceramahnya dulu gede banget dibikin tidak ada yang baca. Habis acara panitia seot sampai mereka itu kiai gua bikin susah-susah ada yang baca. Aku tanya si panitia aku
bikin buku apa kagak tidur, bikin buku apa kagak tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayatun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Berangkat dari cinta Nabi, kita bikin peringatan Maulid. Begini, saya mau cerita begini. Silakan dimakan Pak, dalam namanya Pak, makan Pak. Masih utuh begini. Bu, makan Bu. Lain jawabannya. Orang lagi suruh makanin manggil gini, makan dulu. Habis apa dimasukin tas? Itu kan sembung-sembung amat. Memang orang betul begitu Pak. Ini pergi ngaji rutin, padahal itu bawa Yasin doang, Yasin, sama tasbih, pasti gede amat. Iya Bu. Apalagi kalau pengajian rutin hari Minggu atau hari Sabtu, pas itu sebelum jamaah datang, pimpinan pengajian pada selawatannya beda. Ibu-ibu sekalian, hari ini jangan lupa pakai seragam, pulang ngaji langsung kondangan. Benar tuh, wah bisa. Kalau tasnya yang paling gede di bawah, pulang lagi langsung kondangan. Biar kondangannya kecil, tasnya gede. Habis rasmanan, tas dibuka serese. Ada jeruk masuk. Salak ngikut. Pisang nunggut. Keripik nyangkut. Sampai kacang kulit ditutup, udah penuh tutup. Buka selai, bungkus soal sama kue pepe. Kurang gede besok kondangan warna tapak meja. Ada yang kita ada? Nggak ada di sini. Tapi katanya pindahan dari sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta Nabi kita bikin peringatan Maulid. Saya mau cerita begini. Kalau para sahabat cinta Nabi, beriman sama Nabi, tidak istimewa. Mohon maaf. Kenapa? Tiap hari ketemu sama Nabi, betul. Kalau para sahabat cinta sama Nabi, karena tiap hari jumpa dengan Nabi. Pepatah bilang, witing tresno jalaran soko kulino. Paham? Itu bahasa Kolombian tuh. Tuba liman ro'ani wa amanabi, kata Rasul. Beruntung orang-orang yang bisa melihat aku, kemudian dia cinta setia beriman mengikutiku. Tapi lebih beruntung lagi orang-orang gondrong seberang, jamaah mushola binayatul ummah, yang tidak pernah ketemu Nabi, nggak pernah jumpa sama Nabi, nggak pernah lihat Nabi, tapi masih tetap cinta setia ngikutin beriman kepada baginda Nabi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lebih hebat kita, beruntung kita. Bikin peringatan Maulid, Masya Allah, tetangga, saudara, kerabat, teman jamaah semua diundang. Rapat Dato DKM sama pengurus para ustadz Fadilah ke rumah saya, tapi maaf nggak ketemu. Biasanya kalau ketemu saya mah kudu janjian dulu Fadilah. Sombong amat. Loh, bukan ngomong sombong, sampai sekarang Barack Obama tuh nggak ketemu sama saya. Mohon maaf ini mah. Barack Obama nggak ketemu sama saya. Donald Trump, Presiden Amerika, nggak ketemu. Siapa lo? Masya Allah. Waktu ditentukan minta tanggal 24, waduh udah 2 tempat kagak bisa, digeser bisa nggak? Bisa jadi tanggal sekarang tanggal 1 ya. Tanggal 1 mah kan habis pada gajian, jadi nyumbangnya gedean.
Kalau tanggal 24 kan anggaran kiai 5 juta. Nah tanggal 1 naik. Enggak saudara keles, kita makan orang sekampung ya. Masya Allah. Ramai-ramai bikin peringatan maulid, penceramah dihubungi, nggak tanggung-tanggung penceramah yang dihubungi kiainya penceramah kelas berat. Emang kurang gede nih. Ramai-ramai pada patungan, alhamdulillah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi faka'annama anfaqa jabalan min dahabi sabilillah. Amin. Orang yang pada mau nyumbang buat bikin peringatan maulid bagaikan nyumbang emas segede gunung buat jihad di jalan Allah. Jadi nyumbang buat peringatan maulid gede pahalanya bagaikan orang nyumbang emas segede gunung. Punya bu emas segede gunung? Boro-boro. Punya 10 gram aja diontangan dingin mulu. Ntar dia beli dijual, dia beli lagi dijual lagi. Ada sih yang punya emas 60 kilo, ada yang punya emas 80 kilo, yang punya emas 100 kilo, ada emas bejo. Nyumbang buat peringatan maulid bagaikan nyumbang emas segede gunung. Belum lagi diagungkan kelahiran Rasul, diagungkan kelahiran Rasul, senangnya aja pahalanya gede. Karena tidak ada satu nabi pun yang bisa berikan kita pertolongan dengan syafaatnya selain baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Sampai jam berapa ini? Ustaz Abdul Rahman biasanya kalau Ustaz Asep kalau ngaji malam Kamis sampai jam berapa? Jam 9. Kita doa aja yuk, udah kemalaman ini. Alhamdulillah ya, daerah Gondrong memang daerahnya santri, orang rajin pada ngaji. Alhamdulillah. Lagi sekarang kita ngapain lagi kalau udah nggak mau ngaji mah? Di kampung kita banyak kiai, tuh, bersyukur kita. Kan yang susah kalau kiai udah pada nggak ada, mau ngaji bingung. Makanya mumpung banyak guru, banyak kiai pada rajin ngaji ya Pak, ya Bu. Di sini malam Kamis tadi ya, jamaahnya banyak Pak DKM. Wah jangan ditanya. Orang sini mah kalau ngaji jangan ditanya. Bayang jamaahnya banyak Pak Ketua DKM. Wah jangan ditanya. Ini kalau saya baca secara aura gaib, serius banget. Ntar dia komentar di pulang di rumah, tadi lu udah ceramahnya bagaimana? Kiainya dukun, sembelihan dukun. Kalau saya lihat-lihat secara aura gaib di musola Binayatul Ummah dengan di Masjidil Haram di Mekah beda tipis. Wah, beda tipis. Di mana bedanya? Tipis. Di mana emang tipis? Cuma pakai mata batin. Nih saya kasih tahu bedanya. Kalau di sini sama di Masjidil Haram di Mekah beda tipis. Kalau kita pengen sembahyang subuh di Masjidil Haram di Mekah jam 3 pagi nggak bisa masuk. Orang penuh, kita kebagian di luar. Apalagi musim haji, musim umrah, betul? Penuh jam 3 pagi sembahyang subuh. Di Binayatul Ummah juga sama. Pengen sembahyang subuh jam 3 pagi nggak bisa masuk. Saya nggak ngomong begitu. DKM udah bilang, dia bilang masih dikunci, jadi saya tahu. Barokah maulid ini malam, mudah-mudahan yang sholat jamaah ke musola tambah banyak, yang ngaji tambah rajin, malam Kamisnya tambah makmur pengajiannya, insya.
wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Amin ya rabbal. Orang yang mau kumpul ngaji di rumah Allah, Allah akan turunkan rahmat dan keberkahan dalam hidupnya. Bu, rajin ngaji Bu. Orang wadon mah jangan ditanya masalah ngaji, bukti seragamnya banyak. Bu, ibu apal berapa jumlah baju ibu di rumah? Ibu apal? Kagak. Coba orang laki apal, cuman 3. Orang perempuan mah mengaji rajin. Sekarang kita ngapain lagi kalau kagak di pengajian? Karena pengajian kita kumpul wa khalaqtus sholihin, berkumpul dengan orang soleh, membawa kebaikan buat kita semua. Betul? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyita bil matori. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering kumpul-kumpul, duduk-duduk dengan alim ulama Pak, di pengajian, kumpul dengan para guru, para ulama. Nanti kita dikumpulkan bersama, kita kumpul di dunia. Kalau kita kumpul di dunia dengan para kiai, para alim ulama, insya Allah nanti di akhirat kita kumpul dengan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasa. Amin ya rabbal. Tapi kalau di dunia sembahyang kagak pernah nongol, ngumpul jamaah nggak pernah ada, ngaji nggak pernah nyongok, dangdut paling depan, nyawer paling banyak. Ada yang begitu? Nyawer biar tekor asal. Orang kalau nyawer duitnya dihitung apa kagak Pak? Kagak, sur. Pada KM kalau ngasih kiai dihitung apa kagak? Dipotong administrasi. Allah saudara, kumpul-kumpul dengan ahli agama. Makanya orang ngaji itu membawa ketenangan. Bapak malam Kamis di rumah nggak bisa tidur, ngaji ke musola 10 menit merem. Tapi tolong Ustaz ya, Ustaz ya, jamaah kampung saya kalau bapak-bapak ngajinya ada yang pada tidur, jangan diomelin ya, biarin. Datang aja ngaji udah alhamdulillah. Datang ke pengajian. Cuma saya pesen, kalau kita udah rada tua, ngaji sama guru deketin, biar pendengaran nyampe. Ini udah tua, pendengaran kurang, jauh banget sama guru. Tuh dekat ustaznya sono, gua takut lah, emang ustaznya monster. Deketin, apalagi ngaji Quran, diajarin sama gurunya, rada jauh, kuping kurang denger, dibaca sama gurunya, innahu kana tawwaba. Coba ulangin, innahu kawatambaga. Datang ke majelis takliman hadara aliman. Barang siapa yang mendatangi orang alim, duduk di majelis taklim, walaupun kagak paham, walaupun di pengajian tidur doang, Allah akan berikan kepada dia sab'a karamatin, 7 kemuliaan. Amin ya rabbal. Makanya rajin ngaji, walaupun ngajinya jiping, ngaji sambil kuping, ngajinya jider, ngaji sambil nyender, ujung-ujungnya jilor. Ngaji tapi nggak apa-apa. Kalau saya zaman sekarang guru kudu banyak ngalah sama murid, bener. Coba sekarang tuh yang guru-guru, kita guru sekolah zaman dulu jewer anak, orang tuanya ikhlas ridho, betul. Orang tua saya masukin mondok, masukin ngaji,
Pak Kiai, Pak Ustadz, anak saya kalau Jawa Bandung jewer aja, dia bandel seblak aja, jewer, kita redo ikhlas. Pas itu ngaji Badung bercanda mulu, dijewer sama gurunya, ngadu. Wah, kita dijewer sama guru kita, galak banget. Lu yang bangor, gua tambahin sini. Betul. Coba sekarang anak kagak disiplin, diomel, dijewer doang, lapor polisi. Lapor polisi. Bagaimana semenggah pendidikan kita pada ngelawan sama gurunya. Betul. Etika murid terhadap guru hilang kalau bukan di pesantren. Kita sekarang kudu banyak ngalah guru sama murid, mereka biarin. Ada yang datang ke pengajian dia capek sampai pengajian tidur, biarin. Ibu-ibu ngaji nyampe pengajian tidur, biarin. Mungkin dia lelah, jangan diomelin. Dan orang yang rajin ngaji tapi di pengajian dia tidur, ketika nanti mati, ketika ditanya sama malaikat, insya Allah lewat. Kagak ditanya malaikat, nggak ditanya, ya orang tidur, dia tidur. Begitu mati tanya malaikat mungkar, malahnya malaikat mungkar, marrobuka, jempe wae, telah ngomong naonan, sare, sorangan, ngerti nggak? Masya Allah, marrobuka, menang baik. Orang ngomong si pisan, menang wae. Ayo marrobuka, diem aja, orang tidur. Akhirnya mungkar ngomong sama nakir, kir, ada apa kar? Lu nanya sono dah. Emang apa? Gua dicuekin. Tinggal tidur dulu kali mas, ramah dikit. Tanya malaikat nakir, marrobuka, diem aja. Marrobuka, diem, dan tidur. Lapor sama Allah, ya Rab, ada apa? Ini ada hambamu meninggal dunia, baru mau ditanya nggak dijawab. Emang kenapa? Tidur. Mau saya hukum, belum ketahuan statusnya. Bagaimana ini? Kamu lihat catatan kurikulum vitae-nya, lihat catatannya, orang mana, apa kebiasaannya, dilihat catatannya. Oh, jamaah musola binayatul ummah, dilihat rekamannya. Oh, seneng ngaji kemana-mana, amin. Tapi di pengajian tidur. Tapi ngaji kemana-mana, tapi tidur. Lapor, gimana ini? Udah, nggak usah ditanya, percuma. Terus gimana? Dia senang ngaji, cinta ulama, cinta Nabi, langsung angkat, masukkan ke dalam surga, amin. Mulai besok malam Kamis kita ngaji pada dengaran. Punten ustaznya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wujud nyata mahabbah kita, cinta Nabi itu makmurkan musola, ya, hidup rukun guyub sama tetangga. Rasul ngajarkan, dirawikan gitu ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawadu. Rasul orang pemalu, tawadu, jangan biar akur, rukun, jangan sombong. Orang sholat jamaah tuh menghilangkan kesombongan. Coba sholat jamaah, siapapun imamnya nurut, biar imamnya lebih jelek imamnya lebih susah imamnya lebih kurus kalau jamaah kita ikutin, betul. Jangan mentang-mentang gemuk kayak Imam Syahroni, imamnya kurus. Siapa imamnya? DKM. Ya, gua gede begini, imam kecil, gua kagak mau, nggak bisa. Contoh tua, biar kita akrab gitu, kita kan bestie. Sekarang lo begitu ngomongnya, nenek-nenek punya grup WhatsApp, nggak ada ngomong sohib, sahabat, temen, nggak ada. Ngomongnya apa? Bestie, najis. Sama tetangga biar pada atur di mana, di pengajian.
datang ke pengajian insya Allah rukun, datang sholat berjamaah insya Allah akur, kesombongan hilang, keharmonisan terjaga, kebersamaan terpelihara, barokah turun kepada kita semua insya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dan selanjutnya insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Ngapa? Kurang? Undang lagi. Ya mohon maaf Pak Ketua DKM, saya kan ceramah baru 1 jam, tapi jamaah dari habis isya udah pada nyampe, betul? Duduk pantat udah pada panas. Tadi goser kiri, goser kanan, itu kan tanda itu. Iya, udah pada pegel, belonjor susah, bedeku ribet, sender di mana senderannya, kurang etis kalau saya berlama-lama. Itu namanya ustadz egois, ustadz gak bijaksana. Saya nggak mau kayak begitu. Besok juga hari Kamis ya, ada yang sekolah ya Tong ya, ada sekolah, ada yang kuliah, ada yang dagang, ada yang kerja. Kalau dengar ceramahnya kemalaman, tidurnya kepagian, bangunnya kesiangan, ntar sekolah, kuliah, kerja, dagangnya pada acak-acakan. Saya nggak mau itu terjadi. Lebih baik saya mengalah, cukup sekian ceramahnya. Enak Ustaz ini. Mudah-mudahan sedikit Allah jadikan ilmu yang barokah, ilmu yang maslahat, ilmu yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Jerih payah para panitia semua tercatat sebagai nilai ibadah yang pada nyumbang buat acara peringatan Maulid ini malam. Allah akan ganti dengan barokah rezeki yang melimpah dan barokah. Berkumpulnya kita ini malam lewat peringatan Maulid, awal pertanda kita kumpul dengan baginda Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dan demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti yang baca doa ada ya. Ya, pribadi saya mohon maaf ya Ustaz, para sesepuh, para jamaah semua. Ya Pak Ketua, kalau saya ngomong kasar, bahasa yang gak dengar, saya mohon maaf ya Bu ya. Bu, maafin ya Bu ya. Juga saya mohon doa Pak, mudah-mudahan kisahnya keluar, mudah-mudahan kisahnya keluar. Seminggu lagi saya mau ceramah ke Amerika ya, kalau ada yang undang. Wassalamualaikum warahmatullahi